Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 41-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal chapter kita ditunjukkan Marquis yang saat itu baru saja menemukan adanya tanda-tanda stampede dalam jumlah yang sangat mengerikan. Dan tentu ini waktunya sebelum Kerajaan Salom mengetahui adanya stampede itu. Karena kan dari sinilah akhirnya Kerajaan Salom bisa mendapatkan info yang sangat penting itu, yaitu setelah kan diperintahkan untuk lari dan kembali ke Salom untuk menyampaikan semuanya. Walaupun ya sayangnya Ken sendiri harus tewas di tangan Mad Forest. Tapi kan seenggaknya dia masih sempat untuk menyampaikan beberapa info yang sangat penting, yaitu lewat pesan darurat. Nah, jadi awalnya waktu itu kan Marquis sedang menjalankan sebuah ekspedisi yang cukup jauh. Lalu dari situ juga dia pun akhirnya menemukan adanya pergerakan para monster dalam jumlah yang sangat gila. Karena dari jarak yang sejauh itu aja Marquis sudah bisa langsung memperkirakan berapa jumlah monster yang ikut dalam gerombolan itu. Dan dungeon mana aja yang ikutan turun dalam penyerbuan itu. Sebenarnya di sini Marquis itu udah berpikir kalau hal ini langsung dilaporkan pada Kerajaan Salom, maka sudah pasti sang raja bakal memutuskan untuk menggunakan sihir altar. Dan seperti yang kita tahu kalau sihir altar itu dampaknya bakal sangat berbahaya. Karena stampede kali ini memang merupakan stampede terbesar dan yang paling mengerikan dalam sejarah. Apalagi Marquis itu juga nggak mau menyerahkan semua itu nantinya pada Senezel. Makanya dia pun berniat mengambil tindakan lebih dulu, supaya nantinya sisanya tinggal serahkan pada mereka tanpa harus menggunakan sihir altar. Ya tentu Marquis sendiri juga sangat paham kalau dirinya dan pasukannya itu nggak akan mampu menghentikan semua itu. Makanya dia pun berniat mengincar beberapa bos dan inti dungeonnya supaya bisa sangat mengurangi jumlah kekuatan tempur para monster itu. Karena yang lebih menjadi ancaman sebenarnya itu kan bukan jumlah monsternya, melainkan para bos monster kelas SS-nya itu. Nah, dari jarak yang sangat jauh ini aja kan Marquis itu udah bisa langsung merasakan dungeon mana aja yang ikutan turun dalam penyerbuan itu. Karena sepertinya Marquis memang sudah pernah melakukan penyelidikan pada sebagian dungeon mereka. Dulunya dia itu kan juga merupakan seorang petualang yang mungkin sudah pernah masuk ke dalam beberapa dungeon itu. Seperti contohnya saat dia memasuki dungeon Eclipse Tower dan bertemu dengan Veda. Karena di sini dia aja mengatakan, kurasa aku merasakan beberapa mana yang familiar. Dari mulai Mad Forest, Legion Wreck atau Dungeon Gilgamesh, lalu Selat Magis Bambu dan bahkan Veda. Nah, di sini dengan cepat Marquis pun bisa langsung menyimpulkan kalau yang berarti para bos itu menyatu dengan inti dungeon mereka. Dan mereka itu mampu melakukan breakout kapanpun mereka mau. Karena mereka itu sudah sampai keluar dari sarang atau wilayah dungeon mereka sendiri. Tapi justru itu dengan mengalahkan bos dungeon dan menghancurkan intinya, maka sudah bisa langsung melenyapkan semua monster yang merupakan bagian dari dungeon mereka. Tapi kan ya satu dari mereka aja sudah sangat kuat. Bagi Marquis mengalahkan Mad Forest itu harus menjadi yang prioritas utama. Karena kan seperti yang kita tahu kalau efek kutukan Mad Forest itu bisa menjadi sangat fatal bagi para pasukan dalam jumlah banyak. Sedangkan kalau untuk Veda nggak akan bisa langsung Marquis dan pasukannya tangani. Karena kan Veda itu memang sangat kuat dan kemampuannya itu kayak counter alami bagi orang-orang seperti Marquis, Silpa, dan Cruz. Yaitu orang-orang dengan mana yang sangat tipis. Bahkan mungkin di Salom selain Lloyd dan Gitan itu nggak akan ada yang mampu mengalahkan Veda. Nah, tapi kata Marquis, Veda itu kan bisa diajak bicara. Jadi dia pasti bakal mau untuk menunggu dulu. Sedangkan kalau untuk Gilgamesh, Marquis yakin mampu mengalahkannya. Tapi kalau memungkinkan, Marquis nggak mau melakukan itu. Karena sepertinya Marquis tahu kalau Gilgamesh itu aslinya merupakan bos yang baik seperti Veda. Lalu kalau untuk Selat Magis Bambu itu yang memang paling mengerikan. Dan bahkan Marquis saja mengatakan, kalau memang aku harus kalah, maka aku akan membawa Bambu bersamaku. Jadi bahkan seorang Marquis saja berpikir kalau dirinya itu bisa aja kalah melawan Bambu. Ya, untung aja sebelumnya Gitan yang langsung bertemu Bambu dan melawannya. Kalau bukan Gitan mungkin gak akan ada yang mampu mengalahkan Bambu selain Lloyd ataupun Guisarme. Nah, tapi di sini di saat Marquis sedang memikirkan rencana untuk mengalahkan yang mana dulu setelah Mad Forest, tiba-tiba dia pun merasakan adanya tekanan kekuatan yang bahkan baginya aja itu sangat berbahaya. Jadi setelah Refleks mengeluarkan senjata dan langsung masuk ke mode bertarung, Marquis pun dengan panik mengatakan pada Ken kalau situasinya telah berubah. Tinggalkan tempat ini dan langsung beritahu yang lainnya tentang semua ini. Sekarang. Nah, sepertinya dari sini Ken pun langsung segera pergi secepat mungkin untuk langsung melaporkan semua itu.
Makanya dia pun gak tahu gimana nasib Marquis setelah itu, karena dari semenjak itu Marquis sudah gak kembali lagi. Nah, sebenarnya di sini masih belum bisa dipastikan kekuatan siapa yang Marquis rasakan waktu itu dan siapa yang sudah mengalahkannya. Karena dari tekanan kekuatannya mirip seperti Nameless dan bahkan Marquis saja sempat berpikir, apakah ini yang namanya inkarnasi dari kematian? Tapi begitu diperlihatkan Marquis yang sudah tumbang dan sudah kelihatan sekarat, yang baru saja pergi meninggalkannya waktu itu malah makhluk yang ini, yaitu All or Nothing. Jadi belum diperlihatkan seperti apa pertarungan Marquis melawan makhluk itu dan kenapa bahkan seorang Marquis sampai dibuat sekarat seperti itu. Tapi dengan kondisi yang sudah sangat sekarat seperti itu, Marquis pun sempat bertanya, jadi apakah ada yang benar-benar bisa mengalahkanmu? Lalu sambil tertawa dan pergi meninggalkan Marquis, All or Nothing pun mengatakan, aku lebih suka orang sepertimu. Tapi ya mungkin maksudnya Marquis yang sekuat itu aja nggak mampu untuk mengalahkan dirinya. Lalu scene pun berpindah kembali ke pertarungan Albert di mana saat itu sosok Nameless sudah semakin mengerikan, yaitu setelah dia melahap kepala Gilgamesh yang sebelumnya dipotong oleh Albert. Nah, saat itu Ido yang sudah mulai pulih walaupun baru sedikit kembali berusaha untuk menyampaikan sesuatu pada Albert. Tapi ya tetap aja kata-kata Ido masih belum terlalu jelas dan Albert pun masih belum bisa mendengar apapun. Jadi Ido itu berusaha ngasih tahu kalau tujuan Nameless membangkitkan para bos itu bukan untuk menambah jumlah pasukan tempurnya, melainkan tujuannya adalah untuk menyerap kekuatan mereka semua. Saat itu terlihat Nameless pun mulai menyerap tubuh para bos monster yang dia bangkitkan sebelumnya. Bahkan ternyata nggak hanya Mad Forest, Gilgamesh, dan Bamboo yang dia bangkitkan dan dia serap, tapi ketiga bos kelas SS yang sebelumnya dimunculkan Dungeon Eclipse Tower juga dia bangkitkan dan dia serap saat itu. Di sini Albert pun mulai berpikir apa yang terjadi. Kenapa Nameless bisa menggunakan kemampuan Hyper Acceleration milik Gilgamesh dan bahkan juga kemampuan milik Mad Forest. Dari situ Albert pun mulai sadar kalau tujuannya adalah untuk menyerap kekuatan mereka. Jadi dengan cepat Albert pun berniat untuk langsung menghentikannya. Namun sayangnya di saat Albert baru mau melakukan itu, jantungnya itu udah kerasa mau hancur. Jadi tubuh Albert benar-benar sudah hampir mencapai batasnya dan tentu jika tetap dipaksakan maka dia bakal sampai pada kematian. Tapi ya Albert memang sudah siap dengan semua itu. Dia memang sudah nggak peduli mau tubuhnya hancur atau apapun. Yang penting harus bisa menghentikan makhluk ini. Di sini Ido yang sudah semakin pulih walaupun belum bisa bicara kan sudah bisa melihat kembali. Nah, begitu melihat sosok Albert yang sudah berubah itu, Ido pun langsung teringat tentang sang penyihir bermahkota atau disebut juga dengan Crown. Karena ciri-ciri seorang Crown itu hampir sama seperti sosok Albert yang saat ini, yaitu diselimuti dengan aura yang sangat kuat yang terusan meluap-luap dari tubuhnya dan akhirnya sampai membentuk mahkota di kepalanya. Sebenarnya ini kayak sebutan bagi sang penyihir yang terlalu banyak menggunakan mantra penguatan dan akhirnya mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi tentu nggak semua penyihir mampu melakukan itu, karena sebenarnya mereka yang sampai pada tahap itu hanya akan kehilangan kewarasannya dan akhirnya hanya akan mengamuk sampai mati. Jadi walaupun punya kekuatan yang sangat besar, tapi mereka sendiri nggak mampu untuk mengontrolnya. Ya mungkin mirip-mirip seperti para Norrower. Cuma ini yang versi para penyihir. Karena Ido tahu hal seperti itu aja dari kitab-kitab suci di dunia itu. Ya pokoknya para Crown itu sebenarnya punya potensi dan kekuatan yang sangat besar. Tapi tubuh mereka sendiri nggak mampu untuk menampungnya. Nah tapi kalau untuk kasusnya Albert ini memang cukup berbeda. Karena Albert masih tetap mampu mengontrol kekuatan besarnya itu dan bahkan nggak sampai kehilangan kewarasannya. Walaupun ya jika tetap dibiarkan, maka tubuh Albert sendiri nggak akan mampu bertahan. Nah, tentu di sini Ido yang semakin menyadari hal itu terusan berusaha mati-matian untuk berteriak dan meminta Albert supaya berhenti menggunakan kekuatan mengerikannya itu. Karena saat itu Albert kembali mendekati Nameless dan berniat untuk menghentikan Nameless dengan serangan terakhirnya. Soalnya kan tubuh Albert sudah nggak mampu untuk menahannya lagi. Jadi itu bakal menjadi serangan terakhirnya. Nah, saat itu begitu Albert mulai melancarkan serangannya, Nameless pun seperti biasa langsung merapalkan mantra super padatnya. Nah, di momen itu tiba-tiba Albert pun merasakan kenangan yang tentu sangat berharga baginya, yaitu kenangannya bersama Lloyd yang dulu. Ya, seperti yang kita tahu kalau mereka berdua itu kan memang punya hubungan yang sangat baik dan bahkan Albert itu sudah menganggapnya sebagai kakaknya sendiri. Bahkan setelah kematiannya sampai dibuatkan makam sendiri seperti ini.
Jadi Albert yang tiba-tiba merasakan semua kenangan itu datang dari Nameless seketika langsung kembali luluh dan langsung menghentikan serangannya. Sepertinya itu memang merupakan cara licik yang Nameless gunakan supaya Albert lengah. Karena begitu Albert lengah, Nameless pun langsung berniat untuk meraih kepala Albert. Tapi untung aja sebelum tangan Nameless menyentuh kepala Albert, tiba-tiba Sneasel pun langsung menghentikan itu dengan pukulannya yang cukup dahsyat. Ya, untung aja nih orang sudah sampai di tempat itu. Setelah itu dengan nada yang tegas, Sneasel pun mengatakan kalau kau hanya punya satu kakak laki-laki yaitu aku. Sedangkan untukmu Nameless, kau hanyalah makhluk yang tidak bernama, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, sepertinya Sneasel ini memang sudah tahu kalau Nameless ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Lloyd. Karena pada saat sebelum pertempuran, Albert dan Sneasel itu kan sempat mengunjungi makam Lloyd yang dulu. Nah, kalau kalian masih ingat waktu itu Sneasel itu kan sempat menyadari sesuatu yang sampai membuatnya kelihatan sangat terkejut. Karena kemungkinan Lloyd menciptakan makhluk ini menggunakan mayatnya sendiri yang dulu. Tapi mungkin tidak dengan perasaan dan keinginannya. Makanya malah menjadi makhluk yang sangat berbeda seperti itu. Nah, lalu tak lama kemudian saat itu terlihat para pasukan yang lain pun sedang menuju ke tempat itu. Seperti Silpa, Tao, Kurus Gitan, Anastasia, dan yang lainnya. Jadi nih Nameless malah jadi kayak bos terakhirnya gitu cuy. Sedangkan di sisi lain saya juga sedang menuju ke tempat itu bersama Grimo saat itu ikutan merasakan perasaan dan mana yang baginya sangat tidak asing. Yang tentunya berasal dari Nameless. Karena kan saya ini yang dulunya sudah membunuh Lloyd yang dulu. Jadi begitu merasakannya saya pun langsung gemetar ketakutan. Lagi-lagi dia pun kembali berpikir apakah mimpi buruk ini masih belum juga berakhir. Lalu di akhir panel ditunjukkan kembali posisi Lloyd yang saat itu malah bertemu dengan sang makhluk hitam ini yaitu All or Nothing. Atau lebih tepatnya si kotak ini yang memang mencari musuh yang kuat yang mampu mengalahkan dirinya. Ya jadi akhirnya di sini dia pun menemukan lawan yang sangat kuat yang sudah pasti mampu mengalahkannya. Oh ya di sini belum diceritakan kenapa si kotak ini bisa sampai di tempat ini. Padahal kan sebelumnya dia sempat bertemu dengan Guisar, Mei, dan Babylon, dan bahkan si kotak ini sempat menunjukkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Jadi apakah si kotak ini nggak sampai bertarung melawan mereka, atau malah mereka juga sudah dikalahkan oleh makhluk ini? Ya kita lihat aja di chapter berikutnya guys. Oke waktunya Saweria. Ada dari Dewi, titip salam buat yokai aku kangen yang... mungkin maksudnya titip salam buat salah satu yokai di novel Saikyo Onmyoji ya. Oke, thank you Dewi. Lalu dari Dil Kageno, Bang Kuro, kapan lagi nih bahas LNK Geno Chichiryoku Sani Naritakute? Maaf ya cuma segini, hehe. Weh, nggak apa-apa cuy, dan makasih banyak. Kalau buat lanjutan LNK Geno Chichu itu nunggu volume terbarunya rilis dulu guys. Dan sampai saat ini belum ada rilis lagi. Jadi ya kita tunggu aja, thank you Dil. Lalu dari Freza, Bang, cheat nggak lanjut? Nanti nunggu volume terbarunya rilis dulu, thank you Freza. Yaitu semua dari Saweria, makasih yang sudah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.